Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas akuntansi 2019A dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Vika Pratiwi Kusviana NIM 016 dan ada Silvi Anggraini NIM 028, Rafli Rehan Syahwihandono NIM 031, Indatul Mukaromah NIM 101, Rita Lydia Frare NIM 107 dan Muhammad Zulhilmi Majidan NIM 109. Nah, di sini kami akan menjelaskan kerangka konseptual dan pelaporan keuangan. Pembahasan yang pertama yaitu klasifikasi dan konflik kepentingan. Perumusan tujuan akuntansi tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat pada pasar informasi. Nah, pasar informasi ini terdiri dari interaksi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada perusahaan atau firm. Perusahaan ini membentuk kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi. Aktivitas-aktivitas operasional, aktivitas keuangan, dan aktivitas luar biasa atau aktivitas non-operasional yang perusahaan lakukan menjadi justifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Keberadaan dan perilaku dari perusahaan ini menimbulkan suatu hasil keuangan yang sebagian dapat diukur oleh proses akuntansi. Perusahaan-perusahaan juga merupakan media penyedia informasi akuntansi. Yang kedua ada pengguna atau user. Pengguna ini membentuk kelompok yang kedua. Pembuatan informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan dari para pengguna. Meskipun tidak mungkin untuk mengumpulkan suatu daftar lengkap para pengguna, namun dapat dipastikan daftar tersebut akan mencantumkan para pemegang saham, analisis keuangan, kreditor, dan badan-badan pemerintahan. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada profesi akuntansi atau accounting profession. Profesi akuntansi ini membentuk kelompok ketiga yang dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Para akuntan terutama akan bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu perumusan tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4 itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan khusus sama tujuan umum. Yang pertama tujuan khusus. Nah, tujuan khusus dari laporan keuangan yaitu menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Dan yang kedua, untuk tujuan umum dari laporan keuangan, yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan, untuk menunjukkan pendanaan dan investasi yang dilakukan, untuk mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi komitmen, dan untuk menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhan. Dan yang kedua, tujuan umumnya adalah untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan ekspektasi pengembalian dividen kepada para investor, untuk menunjukkan kemampuan operasi perusahaan dalam membayar kreditur dan pemasok, untuk memberikan informasi untuk perencanaan dan pengandalian kepada manajemen, dan untuk menyajikan probabilitas jangka panjang. Selanjutnya, tujuan umum yang ketiga yaitu untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan. Yang keempat, untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. Dan yang terakhir atau yang kelima, untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan. Selanjutnya, tujuan kualitatif akuntansi laporan keuangan. Tujuan kualitatif ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada relevansi. Relevansi ini artinya pemilihan informasi yang memiliki kemungkinan paling besar untuk memberikan bantuan kepada para pengguna dalam keputusan ekonomi. Yang kedua, dapat dimengerti. Artinya, informasi tersebut harus jelas
dan para pengguna juga harus bisa memahami. Yang ketiga, dapat diverifikasi. Artinya, hasil akuntansi dapat didukung oleh pengukuran-pengukuran yang independen dengan menggunakan metode-metode pengukuran yang sama. Dan yang keempat, ada netralitas. Netralitas ini artinya informasi akuntansi ditujukan kepada kebutuhan umum dari pengguna, bukan kebutuhan-kebutuhan tertentu dari pengguna-pengguna yang lebih spesifik. Yang kelima, ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini artinya komunikasi informasi secara lebih awal untuk menghindari adanya keterlambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang keenam, ada komparabilitas atau daya banding. Ini artinya secara tidak langsung berarti perbedaan-perbedaan yang terjadi seharusnya bukan diakibatkan oleh perbedaan perlakuan akuntansi keuangan yang diterapkan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada kelengkapan. Kelengkapan ini artinya telah dilaporkan seluruh informasi secara wajar dengan memenuhi persyaratan dan tujuan kualitatif yang lainnya. Sebagai tambahan, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Nah, taksonomi umum ini mengenai karakteristik normatif terdiri atas 3 kategori. Yang pertama ada karakteristik formasional yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Yang kedua ada karakteristik operasional yang berhubungan dengan pengimplementasian dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan. Dan yang ketiga ada karakteristik informasional yang berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan. Saya Raffi Riansyah Wendono, NIM 031 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga yaitu kerangka konseptual. Definisi kerangka konseptual. Teori konseptual adalah suatu konstitusi, suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka kerja konseptual. Kerangka kerja konseptual adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, serta yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual dibagi atas ada 6, yaitu yang pertama adalah tujuan pelaporan keuangan, yang kedua ada karakteristik kualitatif atas laporan keuangan, yang ketiga ada elemen laporan keuangan, yang keempat ada asumsi, yang kelima ada prinsip-prinsip, yang keenam ada keterbatasan. Kerangka teori konseptual tingkatan pertama, tujuan pokok akuntansi, karakteristik mutu informasi. Tingkatan kedua yaitu konsep dasar pelaporan dan elemen laporan keuangan. Yang ketiga ada tingkatan ketiga, pedoman pelaksanaan asumsi, prinsip, dan kendala. Riset tentang kerangka konseptual. Menurut riset dari Iskandar mengemukakan bahwa dalam penelitian kuantitatif, kerangka konseptual merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel-variabel secara teoritis yang berhubungan dengan hasil penelitian yang terdahulu yang kebenarannya itu dapat diuji secara empiris. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Sylvia Anggraini, NIM 028 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari struktur teori akuntansi. Yang pertama adalah struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi ini terdiri atas elemen berikut. A. Pernyataan mengenai tujuan laporan keuangan. B. Pernyataan dari dalil-dalil dan konsep teoritis dari akuntansi yang berkaitan dengan asumsi lingkungan dan hakikat dari unit akuntansi. C. Pernyataan mengenai prinsip akuntansi dasar berdasarkan dalil maupun konsep teoritis. D. Sekelompok teknik akuntansi yang diturunkan pada prinsip akuntansi. Next, kita akan membahas mengenai definisi dari dalil, konsep teoritis, dan prinsip akuntansi.
Yang pertama adalah definisi dalil akuntansi. Dalil akuntansi adalah pernyataan yang diterima berdasarkan kesesuaian terhadap tujuan laporan keuangan yang menggambarkan lingkungan di mana beroperasi. Yang kedua adalah prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah aturan pengambilan keputusan umum yang diturunkan dari konsep teoritis akuntansi. Yang ketiga adalah konsep teoritis. Konsep teoritis adalah pernyataan yang diterima berdasarkan kesesuaiannya terhadap laporan keuangan yang menggambarkan hakikat dari entitas akuntansi. Selanjutnya yang keempat adalah teknik akuntansi. Teknik akuntansi adalah aturan khusus yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi yang menerangkan transaksi dan kejadian oleh akuntansi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dalil-dalil akuntansi. Dalil ini terdiri atas dalil entitas, 2. Dalil kelangsungan usaha, 3. Dalil unit pengukuran, dan yang terakhir adalah dalil periode akuntansi. Yang pertama adalah dalil entitas. Dalil ini menganggap perusahaan adalah unit akuntansi yang terpisah dan berbeda dari pemilik dari perusahaan lain. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan objek, kejadian, dan atribut yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan. Yang kedua adalah dalil kelangsungan usaha. Dalil ini menganggap bahwa entitas bisnis akan melanjutkan operasinya cukup lama untuk merealisasikan proyek, komitmen, dan aktivitasnya yang berkelanjutan. Dalil ini mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan sampai periode yang tidak dapat ditentukan. Yang ketiga adalah dalil unit pengukuran. Dalil ini menghitung transaksi agar seragam. Dalil ini menganggap akuntansi adalah proses pengukuran dan pengomunikasian aktivitas perusahaan yang diukur dalam satuan uang. Yang terakhir adalah dalil periode akuntansi. Dalil ini menganggap bahwa laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam kekayaan perusahaan sebaiknya diungkapkan periodik. Baik, terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep teori akuntansi. Ada 3 konsep teori akuntansi. Yang pertama adalah teori kepemilikan. Menurut teori kepemilikan, entitas sebagai agen perwakilan atau susunan melalui wirausahawan individual atau pengoperasi pemegang saham. Sudut pandang kelompok pemilik sebagai pusat kepentingan terefleksi dalam cara memelihara catatan akuntansi dan membuat laporan keuangan. Tujuan utama dari teori kepemilikan adalah untuk menentukan dan menganalisis kekayaan bersih pemilik dengan persamaan akuntansi, aset dikurangi utang sama dengan ekuitas pemilik. Kemudian yang kedua adalah teori entitas. Teori entitas memandang entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menyediakan modal pada entitas. Secara sederhana, unit bisnis bukan pemilik merupakan suatu kepentingan akuntansi. Unit bisnis memiliki sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemilik maupun kreditor. Menurut teori ini, persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan ekuitas atau aset sama dengan utang ditambah ekuitas pemegang saham. Kemudian yang terakhir adalah teori dana. Dalam teori dana, dasar akuntansi bukan teori kepemilikan maupun teori entitas, tetapi kelompok aktiva dan kewajiban dan pembatasan terkait disebut dana yang mengatur penggunaan aset. Jadi, teori dana memandang unit bisnis terdiri dari sumber daya ekonomi serta kewajiban dan restriksi terkait mengenai penggunaan sumber daya. Persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan pembatasan aktiva. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip akuntansi. Adalah aturan keputusan umum yang diturunkan oleh objektivis dan theoretical concept. Accounting principle inilah yang mengatur pengembangan accounting teknikal. Ada beberapa prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip cost atau biaya. Menurut prinsip biaya perolehan atau akuisisi atau biaya historis adalah dasar penilaian yang sesuai untuk mengakui akuisisi dari seluruh barang dan jasa, beban, biaya, dan ekuitas. Dengan kata lain, suatu transaksi dinilai pada harga pertukaran pada saat barang tersebut dibeli dan dicatat dalam proses keuangan pada nilai setelah amortisasi. Kemudian yang kedua adalah prinsip revenue. Prinsip revenue menspesifikasi
Sifat komponen revenue, pengakuan revenue, dan waktu pengakuan revenue. Revenue diinterpretasikan sebagai aliran masuk aset bersih yang berasal dari penjualan barang atau jasa, aliran keluaran barang atau jasa dari perusahaan kepada pelanggan, dan produk perusahaan yang dihasilkan dari penyiptaan barang atau jasa oleh perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga adalah prinsip penandingan. Prinsip ini menyatakan bahwa expense harus diakui pada periode yang sama dengan revenue, yaitu revenue diakui dalam periode tertentu sesuai dengan prinsip revenue. Yang keempat adalah prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas menyatakan bahwa teori akuntansi bebas dari bias personal pengukurnya. Pengukurannya merupakan pengukuran variabel dan didasarkan pada bukti, merupakan konsensus di antara kelompok pengamat atau pengukur tertentu, digunakan sebagai indikator tingkat objektivitas suatu sistem pengukuran. Kemudian prinsip lainnya adalah prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan penuh, prinsip konservatif, prinsip materialitas, dan yang terakhir adalah prinsip keragaman dan komparabel. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai penilaian aset dan penyajian aset. Pengertian aset menurut FASB adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Aset menurut IASC adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke perusahaan. Yang terakhir, aset menurut AASB adalah potensi jasa atau manfaat ekonomi masa depan yang dikendalikan oleh entitas pelapor sebagai akibat dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu lainnya. Selanjutnya ada penilaian aset. SPI 2007 mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu. Dari definisi tersebut, penilaian aset diartikan sebagai proses penilaian seorang penilai dalam memberikan suatu opini nilai suatu aset baik berwujud maupun tidak berwujud berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku pada saat tertentu. Karakteristik dari aset tersendiri yaitu yang pertama, manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti. Yang kedua, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Dan yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Dasar penilaian aset akan relevan apabila penilaian tersebut dikaitkan dengan aliran kas ke perusahaan. Aliran kas bersih ke perusahaan dapat diprediksi melalui informasi semantik, yaitu posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan solvensi yang penentuannya melibatkan penilaian aset. Jadi, tujuan penilaian aset adalah merepresentasikan atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan dasar penilaian yang sesuai. Selanjutnya ada pengukuran aset. Pengukuran aset adalah penentuan jumlah satuan moneter yang harus dinyatakan atau dilekatkan pada aset. Pengukuran merupakan syarat-syarat aset dapat diakui. Artinya, bahwa aset dapat diakui jika dapat diukur dengan handal atau measurability. Kemudian ada jenis-jenis aset. Ada aset tetap, aset lancar, dan juga aset investasi. Oke, selanjutnya saya Muhammad Sulaiman Cintan, DIM 109, ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman. Yang pertama adalah penilaian menurut FASB atau SFAC nomor 5 paragraf 6 yaitu adalah dasar penilaian aset adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah historical cost, yang kedua ada current replacement cost, yang ketiga ada current market value, yang keempat ada net realizable value, dan yang terakhir adalah present or discount value of future cash flow. Selanjutnya adalah penyajian aset.
Yang pertama, aset disajikan di sisi debit dalam neraca yang berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan. Yang kedua adalah aset diklasifikasikan menjadi aset tetap, aset lancar, dan aset investasi. Yang ketiga, aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar harus dicantumkan pada urutan awal atau pertama. Yang keempat adalah kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan. Misalnya, metode depresiasi aset tetap dan dasar penilaian persediaan barang. Iya, sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.